Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Wa qala aidan wa la takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar KPK yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita bisa hadir dalam kegiatan silaturahim tahunan yang mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu kita semua mendapatkan tambahan manfaat, rahmat, barokah dan juga sakinah di dalam masing-masing kolbu kita, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa semoga salawat salam terlimpah tercurah pada suri teladan pemimpin sejati kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya sampai akhir zaman. Sebagaimana tadi disampaikan Bu Sari, Bu Yunan, bahwa perjalanan KPK mengalami up and down, apa ya istilahnya tadi, saya ambilkan dari surah Al-Imran. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Watil kal ayamu nudawil. Nudawil dari kata dalwun artinya ember. Ember itu zaman dahulu dipakai untuk mengambil air dengan mengerek. Setelah dapat dituang, kemudian diturunkan lagi, begitulah endornya. Semoga seperti ember juga, ketika di bawah bermanfaat, ketika di atas juga demikian. Bukan seperti orang yang imannya naik turun. Karena di dalam surah Al-Fat, iman itu memang bisa bertambah, bisa berkurang. Allah berfirman, huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Surah 48 ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah. As-sakinah di antara maknanya atau terjemahannya dalam Al-Quran, ada yang menerjemahkan dengan kegembiraan, ada juga yang menerjemahkan dengan ketenangan, bahkan juga ada yang menerjemahkan dengan kebahagiaan. Semua itu tergantung yang menerjemahkan. Tapi sakana yaskunu yang melahirkan kata sakinah, menurut ahli bahasa itu seperti gelombang di lautan atau seperti ombak ketika kapal itu terkena badai, ketika kapal terhempas ombak itu dalam keadaan galau, dan kemudian ketika semua sudah pergi maka dia merasa tenang, seperti pemuda yang belum dapat pasangan padahal waktunya sudah dekat atau bahkan waktunya sudah lewat. Itu rasanya galau setelah mati. Mungkin Bapak Ibu kalau ingat masa lalu sebelum ketemu itu ada perasaan seperti itu. Begitu kemudian dipertemukan oleh Allah, maka kemudian lahirlah namanya as-sakinah. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Litaskunu itu melahirkan kata as-sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi poin pertama adalah bahwa kehidupan itu memang naik turun, up and down. Dan catatan dari yang disampaikan Buminan itu adalah istiqomah. Istiqomah bisa diambil antaranya dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, juga dalam surah Fussilat ya, ayat 30. Saya bacakan yang Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Saya paling suka membaca beberapa ayat di surah Fussilat ini dari ayat 30 sampai 36. Tidak pernah saya lewatkan kalau ada kesempatan untuk membacanya ketika menjadi imam. Mengapa? Karena pertama saya punya kenangan di mana Ustadz kami namanya Ustadz Hasan Abdullah Sahal, yaitu putra dari pendiri Pondok Pesantren Gontor namanya Ahmad Sahal. Beliau bertiga mendirikan pesantren Darussalam Gontor tahun 26. Itu kakak beradik ya. Yang pertama namanya Ahmad Sahal, yang kedua Zainuddin Fanani, dan yang ketiga Imam Zarkasi. Imam Zarkasi yang melahirkan Abdullah Syukri yang telah meninggal, dan yang sekarang rektor Unida itu adiknya lagi ya, yang tengah-tengah namanya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Adapun kakaknya yang tertua yaitu Ahmad Sahal dulu adalah santri di Pondok Pesantren Tegal Sari. Saya pernah menelusuri pesantren Tegal Sari tahun 19 maksud saya, itu santrinya sampai 10.000. Di antara alumninya adalah yang kemudian mendirikan pesantren Gontor itu, yaitu Ahmad Sahal. Dan adiknya pada waktu mendirikan, adiknya yang namanya Imam Zarkasi itu usianya baru 16 tahun. Jadi ketika bersaudara ini ya, setelah melalang buana kakaknya namanya Ahmad Sahal dari pondok pesantren tradisional atau pondok pesantren Salafi ya, dari pondok-pondok, lalu kemudian bersama adiknya mendirikan pondok pesantren Darussalam Gontor tahun 26. Bersamaan pada waktu itu berdiri organisasi Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang itu masih eksis. Nah, itu cerita tentang Pak Hasan ya, yang sekarang memimpin Pondok Gontor karena Pak Abdullah Syukri meninggal. Dan kepemimpinannya tidak pernah tunggal. Dari awal itu Trimurti, jadi 3 orang. Generasi pertama sudah tidak ada semua. Terakhir Pak Imam Zarkasi wafat tahun 85. Lalu kemudian beralih kepemimpinannya kepada 3 orang juga. Kebetulan yang 2 putranya pendiri, yang 1 alumni juga, alumni senior atau murid senior atau santri senior, namanya Pak Soiman. Nah, ini semua sudah meninggal kecuali Pak Hasan. Jadi sekarang yang paling senior secara kepemimpinan adalah Pak Hasan, namanya Hasan Abdullah Sahal, yang merupakan alumni dari Madinah. Lalu Abdullah Syukri putra Pak Zarkasi, alumni dari Al-Azhar. Kalau kita mendengar alumni Al-Azhar, alumni Madinah kan sudah terbayang ya, seperti apa profilnya masing-masing. Tapi mereka meskipun berbeda secara istilahnya manhajnya, metodologinya, tapi mereka bisa membangun bersama pesantren yang pada tahun 83 saya masuk di sana itu hanya 1 pesantren Gontor itu, dan santrinya 3.000, laki-laki semua, tidak ada perempuannya. Baru didirikan pesantren untuk putri di Mantingan Bumi itu tahun 91. Itu diresmikan waktu itu oleh Menteri Agama Bapak Munawir Sazali waktu itu, yang lagi heboh konsep reaktualisasi ajaran Islam, mengambil topik mengenai waris. Dia punya anak laki-laki yang menghabiskan banyak uang untuk biaya sekolah, dan punya anak perempuan yang tidak banyak. Dan ketika meninggal, kenapa yang laki-laki malah 2 kali bagiannya yang perempuan? Itu ramai dulu. Nah, itu sekitar tahun 90. Nah, Pak Hasan ini kalau ngimami Jumat, karena dulu kalau di pondok kami khotib itu santri kelas 6 berbahasa Arab. Tidak pernah khotib Jumat itu berbahasa Indonesia. Sejak dahulu, mungkin sampai sekarang, karena saya sudah hampir 40 tahun enggak ke Gontor, maksudnya alumni sudah lama sekali. Tapi saya kira masih sama, karena kurikulumnya juga sama, liburannya juga
Kalau Ramadan 10 hari sebelum Ramadan, 10 hari sudahnya baru masuk. Dan penerimaan santrinya selalu tanggal 11 itu ujiannya, tanggal 13 itu pengumumannya. Dari dulu sampai sekarang kurikulumnya mereka rubah sendiri, karena sekarang sudah saya perhatikan, wah udah maju sekali. Ada di Pondok Putri Mantingan Kali, pernah saya berkunjung sana, itu saya lihat kelas 2 ya, ibaratnya baru masuk tahun kedua, itu sudah berbahasa Arab dan materinya faraid atau hukum waris itu pakai bahasa Arab. Jadi luar biasa. Menghiraukan atau tidak peduli dengan negara pada waktu itu. Jadi negara punya kurikulum di Departemen Agama atau Kementerian Agama itu Pondok Gontor tetap dari dulu ya begitu, kami mau mengatur sendiri. Dan ternyata ya, hasilnya kemudian hari yang dulu tidak pernah bisa diterima alumni Gontor itu, apalagi kalau masuknya dari SD, ini malah cerita pesantren Gontor ya. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa Pak Hasan yang selalu imami Jumat dan imamnya tidak pernah santri, ya, selalu beliau kalau untuk Jumatan itu selalu membaca itu surah Fussilat ayat 30 sampai 36, dan saya itu menikmati betul itu ayat-ayatnya. Innalladzina qalu, semuanya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, yang menyembuhkan kami dari sakit kami Allah, yang memberi rezeki kepada kami Allah, yang memberikan jalan keluar dari segala masalah Allah. Pokoknya Tuhan kami Allah itu maksudnya begitu. Itu nilai tauhid yang ditanamkan oleh para rasul sejak dahulu sampai dengan Rasul terakhir Muhammad SAW. Itu esensi atau substansi ajaran Islam yang paling pokok, itulah namanya tauhid. Kadang disebut dengan iman, kadang disebut dengan fikih akbar, juga bisa disebut dengan usuluddin. Pokoknya itu semua nama-nama yang mengarah kepada la ilaha illallah. Sumastaqamu, tafsirnya itu adalah kemudian mereka istiqomah, maksudnya menjaga tauhidnya itu. Kalau ada orang yang kemudian, waduh, gimana ya kalau saya sudah tua, ditinggal anak-anak, nanti saya sepi, suami meninggal, lepas saya duluan yang meninggal, mulai ketakutan, mulai kekhawatiran, bacalah ayat ini, gitu. Karena Allah itu maha segala-galanya. Jadi ada para mengambil pesan-pesan Al-Quran, misalnya begini, kalau ingin dijauhkan dari syirik, bacalah sebanyak-banyaknya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang dibaca dengan penuh keyakinan menjauhkan orang itu dari perbuatan syirik. Belum lama saya juga dapat, kalau ingin rezekinya lancar, mudah, gampang, kerja, cukup kipas-kipas sudah dapat uang, ya kan? Apa itu? Itu kapal sate, kipas-kipas dapat uang. Kalau goyang-goyang dapat uang, itu penjahit katanya. Kalau duduk diam, gitu. Nah itu penjaga toilet itu dia dapat uang. Jadi kalau ingin rezekinya lancar, itu kan banyak itu yang memberi penjelasan. Kelihatannya kalau temanya tentang rezeki lancar ini menarik gitu, dibanding Gontor tadi. Itu membaca surah Alam Nashrah atau Al-Insyirah 40 kali sehari. Alam Nashrah laka sadrak, bisa mulai pagi ini. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta faghsab wa ila rabbika farghab. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ustadz-ustadz semua jadi pasti sudah mengerti artinya lah. Jadi tidak usah saya terjemahkan. Alam Nashrah laka sadrak, itu baca 40 kali. Kalau saya yang selama ini saya sudah amalkan, itu kalau masuk rumah. Jadi saya kalau masuk rumah, ini pengumuman ya, saya kalau masuk rumah itu saya selalu mengucapkan salam dengan keras.
Enggak seperti itu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu begitu saya itu. Ada atau enggak ada orang. Kan ada yang kelihatan, atau makhluk Allah ada yang enggak kelihatan. Kalau rumah kita sering dipakai untuk Al-Quran, rumah kita tidak kemasukan barang haram, rumah kita untuk dipakai sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, maka penghuninya bukan hanya kita orang beriman. Yakinlah itu kan di dalam tafsir surah Al-Baqarah begitu. Penghuninya adalah para malaikat. Itu juga disebut di dalam surah Fussilat ayat lanjutannya tadi, ayat 31. Nahnu di sini para malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami penolong kalian, teman-teman kalian. Aulia jamak dari wali, kadang diartikan teman dekat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi rumah yang sering digunakan untuk ibadah, tapi catatannya begini, jangan membawa barang haram ke dalamnya. Itu rusak semua nanti. Doa tidak dikabulkan, ribut terus di rumah, tidak akan pernah selesai kalau sudah memasukkan barang haram. Kalau begitu barang haramnya jangan dibawa ke rumah, bukan begitu kesimpulannya. Dititipkan di rumah orang, rumah orang meskipun dititipi ya tidak berpengaruh karena bukan dia pelakunya. Saya selalu baca kemudian Assalamualaikum. Nah ini doa, ya kan? Assalamualaikum yang ada di hadapan kita, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Saya shotnya berusaha mengikuti sifat hurufnya gitu, tidak so gitu ya. So ibadillahis sholihin. Dan juga selamat sejahtera damai kepada kami dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Berapa banyak hamba Allah yang soleh yang kita doakan setiap masuk rumah. Lalu tidak berhenti, saya selalu baca surah Al-Ikhlas. Harapannya semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang merusak amal kita, yaitu tidak ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semuanya itu dengan jahar, tidak disir tapi dijahar. Sekarang saya mulai nambah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat 4 yang sangat mulia. Kemudian saya tambah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang kita tunggu-tunggu sudah rawuh. Bapak Rabani ya Ustaz. Jadi ada 2 poin yang ingin saya sampaikan tadi, yaitu pertama adalah bahwa kehidupan itu memang naik turun. Ketika sedang naik jangan merasa di atas, ketika sedang turun juga jangan merasa di bawah. Itulah makna tauhid, yaitu menafikan superioritas dan inferioritas. Lalu yang kedua adalah bahwa iman kita ini harus selalu kita jaga. Itulah namanya istiqomah. Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Beriman pada Allah dan kemudian istiqomah. Cukup. Karena sudah cukup, jadi saya akhiri sampai di sini. Nanti ada ustadz yang lainnya, banyak para asatidz yang bisa mendapatkan pelajaran atau ilmu dari mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Foto mana fotonya?
baiklah, dan oke, mungkin ini Pak Khodari sebenarnya mau langsung ditodong maju, tapi kayak baru datang gitu kayaknya. Oh, katanya disuruh makan snack dulu Pak, boleh? Doa aja. Ini Oh iya. gandengan sama Bu Wini. Monggo Pak Yosi, silakan. Menyambung Pak Ridho tadi, kesaksian saya, testimoni saya yang ngaji di KPK ini, ada yang semua diatur oleh Allah ya. Tapi seperti tadi yang Pak Ridho sampaikan itu, yang disampaikan Pak Ridho, Pak Bas, Pak Khodari, Pak Sobirin, Pak Sigit, bisa dalam satu pekan itu sama. Dan semua berkesesuaian dengan masalah ibu itu semua yang dibutuhkan oleh ibu. Sampai kadang-kadang nangis ya gitu, lega gitu loh. Semua itu karena kita semua sampai saling memandang, loh kok bisa ya dalam satu pekan itu semua ada poin yang kena gitu loh. Kemarin Pak Bas begitu ya, kemarin Pak Sobri, kemarin Pak Ridho, kemarin Pak. Jadi memang Allah memberikan hadiah ilmu itu kepada kami ibu-ibu itu betul-betul luar biasa. Mungkin berkali-kali itu karena kalau sekali belum paham ya Pak, dimantapkan lagi. Hari Senin nggak paham, Selasa nggak paham, Rabu nggak paham, Kamis, Jumat baru paham. Alhamdulillah. Saya pernah sampai Pak Sigit, saya tuh baru sekarang ini loh memahami. Padahal setiap diajarkan oleh para ustadz itu sudah pernah. Sumasta komu Pak Bas itu selalu setiap Senin. Ya mungkin hari ini kita dimantapkan dengan Pak Ridho. Ini kesan kami yang paling tua mungkin sekarang saya ya. Ya mungkin ada. Ini untuk intermezzo testimoni ya buat saya yang paling tua membersamai ibu-ibu ini. Luar biasa ilmunya ini, memang pas dibutuhkan. Alhamdulillah. Gimana Bu Yuni? Iya mungkin benar yang disampaikan Bu Yunan ya, mungkin banyak juga yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika hadir ke majelis nggak usah pakai curhat, nggak usah pakai nanya, jawabannya tiba-tiba disampaikan sama Ustadz gitu. Jadi Masya Allah ya, datang ke majelis ilmu tuh memang bermanfaat gitu. Jadi nggak perlu pakai curhat, nggak usah pakai buka rahasia dapur ya, rahasia rumah, udah dapat jawaban gitu. Dan baiklah, mungkin silahkan Pak Khodari kalau berkenan untuk ke depan Pak Khud. Ini reward. Pokoknya ini tulisannya ini sebetulnya akhirnya saya belajar dari ibu-ibu, dari Ustadz, bahwa kita kan harus jadi pemimpin. Jadi saya ngomong santri di Klaten itu untuk menjadi pemimpin. Jadi ini tulisannya, nah, Rumah Quran Nailul Tazkiyah, aku tuh pemimpin loh, gitu ya. Nah, aku tuh pemimpin. Jadi saya berterima kasih di antara kita ada yang betul-betul all out gitu ya. Semoga kita semua untuk ke depan juga bisa. Dan untuk bapak-bapak informasi, KPK ini betul-betul melahirkan pemimpin karena sudah muncul kajian-kajian anak-anak KPK yang luar biasa. Bu ini dengan banyak teh susah. Siapa lagi? Bu Linda, Bu Titin, Bu semua. Siapa lagi? Sudah punya kajian-kajian lain yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, menjemput rezeki ilmu yang sesuai dengan level kebutuhannya dan usianya. Nah ini yang menggembirakan. Jadi tidak terasa dari dulu jadi wali santri bias, sinau, terus bikin kajian, terus merebak ke kajian yang lain, berdakwah. Ini tujuannya. Oh Hanum nih, wah ini awal ngajak saya ngaji ini Bu Hanum nih. Tidak bisa saya sebut satu persatu,
berkembangnya kajian KPK ini yang penting Allah lihat apa yang kita kerjakan. Insya Allah menjadi pahala dan bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu ini nanti saya mohon Pak Ridho yang rawuh pertama, saya dan teman-teman mungkin nyun pesan ya, ilmu di pagi hari ini menyemangati untuk lebih semangat ngaji di tahun yang akan datang. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Mari monggo dinikmati, tidak puasa semua insya Allah. Ini semua juga ibu-ibu yang berkreasi. Jazakumullah khair. Monggo saya persilakan Pak Ridho setelah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 enggak sampai kaji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu 11 tahun. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata. Saya kesini nawaitunya ini lebaran. Ya, mau minta maaf kepada Bu Yunan dan murid-muridnya ya. Ketua kelasnya siapa sebenarnya? Oh ini. Ya, karena kadang-kadang mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Pak Basuki datang Tidak nggak? nyaman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tentu juga kepada suami-suami mereka ya, yang mungkin pernah merasa dicurhati, wah tadi itu Ustadz itu materinya itu nabok rai saya. Umpama begitu ya. Ya sekali lagi bahwa tidak ada niatan untuk seseorang ya, semua yang disampaikan tadi boleh jadi kebetulan aja karena kita tidak punya grup dengan ustadz-ustadz ini, nggak ada. Pak Basuki, ayo silakan dicek kalau saya. Pak Ridho ada, ya nggak ada grupnya. Ayo nanti materi kita pekan ini poinnya ini, nggak ada. Apalagi ada, wah kayaknya pesanan suami-suami ini nggak ada ya. Sepakat tuh suami-suami juga mungkin nggak semuanya simpan nomor HP saya. Nah, kalaupun ada itu mungkin di kelompok yang lain. Ada juga yang model ini. Tolong Ustadz nanti kalau menyampaikan materi ibu-ibu temanya ini ya. Nah, kalau yang pesanan begini kadang-kadang malah lupa kita. Tahu-tahu sudah selesai. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi keluarga besar KPK ini saya selalu sampaikan di forum-forum jamaah ini menjadi model kelas yang saya banggakan. Mohon maaf kalau saya kemudian saya mengakui atau ya saya mengklaim bahwa saya ini punya pesantren itu ibu milenial ya. Kadang-kadang saya sebut ibu-ibu milenial, kadang-kadang kita sebut ibu-ibu apalah begitu ya, pokoknya apa gitu ya, sosialita gitu. Tapi ngajinya itu ngaji yang serius ya, gitu. Buktinya apa? Ngaji itu setiap hari dan ngajinya itu sungguh-sungguh gitu, ada kurikulumnya, ada ustadznya itu tetap, kemudian juga materinya itu ada, mata kuliahnya itu jelas ada gitu ya, bukan ngaji yang orang cetok judul diri apa gitu ya. Ya, kalau Pak Sobirin kan ayatnya cetok, ini ayat piro gitu ya, walaupun orang anggo ujian loh ya, tapi sebenarnya ujiannya ada, kita sebenarnya sudah tahu ini sajane kayak sing lulus karo sing ora kan ya ketok ya. Sing sergep-sergep ki sapa, sing tekane kari dhewe, nek teko nggawe jajan gitu. Nah, itu kita juga apa? Ya, tadine ke ben lulus gitu lah. Ya. Tapi tidak sekedar seperti sekolah formal ya, tetapi adalah semangat ruh di dalam thalabul ilmi. Dan itu betul bahwa
jangan seperti saya kan sudah S2, sudah S3, kok ngaji meneh gitu ya. Kuliah lewat gitu ya. Dalam bab thalabul ilmi itu tidak ada ujungnya ya. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau Ustaz Ridho kalau mengajarkan mahfudat ke santri-santrinya kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya, kira-kira begitu. Nah sehingga konsep belajar sepanjang hidup itu benar-benar sudah dilaksanakan dan saya coba tanya-tanya gitu. Kayaknya itu kurikulum KPK ini sudah nggak jauh-jauh dengan Ma'had Al-Haram di Mekah itu. Saya kemarin tanya waktu ketemu siapa Samuel ya, kemarin ketemu Samuel itu lama ya, dari pagi janjian jam 8, beberapa kali janjian itu nggak ketemu ya. Saya nanti janjian ya di Haram berterawih gitu ya. Berterawih itu jam 11 gitu. Cuma ya aku buka bukanya kan hanya kurma sama itu apa dicuali itu apa yogurt itu ya. Ini potong Jawa ini mau dipakani ngono ki ya. Nggak, belum ketemu nasi ya rasanya nggak sahur nah, itu ya. Jadi itu nanti habis terawih kan ya kita harus nyari nasi mandi ya biasa nggak ketemu, kayaknya besok lagi schedule nanti saya ke hotel aja. Alhamdulillah pagi-pagi janjian ketemu di kamar saya di hotel sampai zuhur ya, jadi langsung sampai zuhur dengan sam itu. Saya tanya apa kurikulum atau manhaj dirosah di ma'had-ma'had yang ada di Yaman. Di sana kan ada banyak ma'had ya, termasuk juga saya ketemu di salah satu mahasiswa Indonesia yang ngaji di Al-Haram itu juga modelnya juga sama, modelnya itu kitab. Nah, jadi menghatamkan atau menyelesaikan kitab. Nah ini model-model dulu. Para ulama dulu kalau kitab itu belum khatam, belum selesai, ya itu belum selesai ngajinya. Jadi sampai imam mondok aja situ sampai mungkin ada 3 tahun, 4 tahun gitu. Namanya untuk mau menghatamkan Alfiyah, ya, kitab Alfiyah yang Abu Saraf itu harus sampai di situ berapa tahun. Nanti ganti lagi, setelah itu baru pindah manhaj yang lain. Nah, kita juga begitu kayaknya kitab kita juga rampung-rampung ya, Bu, ya. Baru sampai hadis keberapa itu ya? Ma'alimus Sunnah Nabawiyah itu ya ada 3.200 hadis ya. Nah itu baru kita sampai berapa Bu Novi? 220 ya, mudah-mudahan umur kita sampailah untuk khatamkan. Kata mu'alifnya, siapa yang membaca menghatamkan kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah yang 3.000 sekian ratus hadis itu sama dengan membaca seluruh hadis yang ada. Kalau Quran itu kan jelas, kita baca Quran ada 30 juz, 114 surat. Kalau kita pengen hadisnya Nabi, sabdanya Nabi itu ada berapa sih? Itu sulit karena terserah di seluruh kitab-kitab hadis. Dari kitab 6 yang disebut Kutubus Sittah ya, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya Sunan Nasa'i, Tirmidzi itu pun belum semua hadis Nabi terangkum di situ. Nanti ada lagi kitab Musnad Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga punya. Kemudian juga kitab-kitab para ulama yang lain. Nah, Syekh Shalih Asy-Syari itu mencoba untuk mengumpulkan hadis-hadis itu. Kalau kita baca Bukhari dan Muslim, apa yang ada di Bukhari nanti terulang di Muslim. Apa yang ada di Abu Dawud juga itu ada juga di Bukhari. Nah, supaya tidak terulang-ulang itu dipilah-pilah hadis itu. Mana yang sudah ada di Bukhari dan Muslim, nah, itu tidak dimasukkan lagi dalam kitab ini, sehingga disaring begitu
dari sekian ratus ribu disaring lagi, yang terulang berapa, yang maknanya masih sama berapa. Ya, tinggal satu kitab 3 jilid itu yang beliau kasih judul atau nama Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Dan ini penulisnya masih hidup, umurnya kira-kira sekitar 80-an tahun. Nah, cuman tidak cocok dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi ya. Nah, ini beliau itu sekarang posisinya dalam tahanan kota ya. Nah, beliau aslinya dari Syam, dari Syria. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini tidak sekedar hanya kayak pengajiannya, ya pengajian itu bagus ya, di kampung-kampung itu ada pengajian mengenai sing pengen teko terus selawatan nyanyi terus mangan boleh ngono ku ya wis sampe bangane orang ngaji kan gitu ya. Tapi kita lebih daripada itu ya, jadi ada manhajnya, ada kurikulumnya, ada kitab yang dikaji dan itu berurutan sampai ada kegiatan ya. Nah, mungkin yang belum tercapai itu adalah dari 3.000 bahasa ya. dari Ada yang bolak-balik umroh orang ya bisa ngomong. Iya. Jadi maunya uji coba praktek gitu loh, yang selama ini diajari Pak Sobirin, diajari itu. Hah? Apa? Besar real karo asor real. Nah, begitu sampai di sana ketemu bakul-bakul kan, loh kok bakulnya iso bahasa Indonesia. Akhirnya terus gelo, ngerti orang ini ngopo belajar bahasa Arab. Ya gitu. Ya jadi nawaitunya belajar bahasa Arab bukan untuk bisa belajar belanja di sana ya, tapi nawaitunya untuk bisa membaca kitab-kitab atau ilmu Islam. Nah, dan saya juga alhamdulillah bersyukur ternyata kebaikan ini juga menular ke keluarga KPK itu. Saya dengar bapak-bapaknya juga sudah punya kelompok ngaji masing-masing juga ya. Ya, bagi kita ini yang penting ngaji ya. Tur ngaji ini beneran, ada orang ngaji karo Mbah Benu ya. Mbah Benu di Mbah Benu. Mbah Benu sing riayane 5 dino. Telepon itu punya nomornya Allah itu ya. Ya. Nah itu luar biasa ya, Jogja ini orang Panggang ya. Panggang ini siapa banyak. Ya, saya itu sampai malu ya kemarin di bandara GLA itu di Kuala Lumpur itu. Begitu saya check in itu, petugas imigrasinya dia cukai itu ya, orang bandara itu. Oh, dari mana? Dari Indonesia ya. Itu ada katanya dia telepon sama Allah. Saya bilang, kok tahu juga orang ini? Ternyata viral sampai ke Malaysia katanya. Macam mana tuh? Dia bilang gitu. Saya bilang, ini orang tak ada otak. Saya bilang gitu ya. Katanya ulama. Itu bukan ulama dia. Ya, dia di sini dia tak ada otak dia itu. Oh, dia orang bodoh ya. Dia orang bodoh. Oh ya. Dia kira itu kayak di Indonesia ini kayak pengikutnya banyak begitu. Oh aneh katanya, kenapa lebarannya lebih dulu gitu. Katanya raya lebih dulu 5 hari katanya. Saya dari Malaysia kok ngerti gitu ya. Ternyata viral ya sampai di sana. Ya, ngaji apapun ya, guru monggo silahkan pilih yang sekarang ini alhamdulillah ya. Dulu kita mungkin zaman Ustadz Ridho itu golek guru itu kangelan. Ya, betul, nyari pondok itu boleh sampai direwangi. Nah sekarang ini begitu dimudahkan ilmu. Saya yakin di kampung-kampung di itu ustadz-ustadz tamatan pesantren banyak sekali. Kita sekarang nyari hafid itu mudah. Hampir setiap kampung atau setiap kecamatan lah ya, ada hafid, ada hafidhnya. Dulu orang yang hafal Quran yang sedikit sekali. Nah,
Nah, maka dimudahkan dengan banyaknya ahlul ilmi ini, harusnya semangat untuk thalabul ilminya juga itu ada ya. Okay. Nah, jadi ibu-ibu terus semangat tadi, istiqomah ya. Pesannya Ustaz Ridho, jangan sampai kapan ki khatamannya ya. Khatamnya kapan? Sebenarnya yang diinginkan itu khatamannya, bukan khatamnya. Beda khatam dengan khataman. Ya, setiap yang berakhiran an di situ ada makanan. Sawalan ya. Nah, kalau hanya sawal saja itu nggak ada makanannya. Tapi ini karena ada an-nya itu jadi sawalan. Oh, pengajian, bukan ngaji ya. Okay. Nah, sekali lagi mudah-mudahan Allah menjadikan perkumpulan ini adalah jam'an mubarakan wa marhuman ya, seperti doa-doa yang diajarkan oleh para ustaz-ustaz guru-guru kita. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuman. Nah, dan mudah-mudahan keluarga kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala, dijaga semuanya ya, anak-anak kita kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang soleh-solehah ahlul Quran insyaallah ta'ala. Makatan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada souvenir pesan-pesan dari teman-teman. Foto-foto. Juara umroh tiap tahun. Apa obrolan underground ya biasanya. Infonya dari Ustaz Fitri. Baik, yang mungkin seperti yang disampaikan sama Ustaz, mungkin sudah berapa tahun ya Bu ya? Udah 15 tahun ya, sekitar 15 atau 16 tahun. 16 tahun di KPK, sudah pakai kitab, sudah tiap hari, tapi alhamdulillah nggak dapat gelar ya Pak. Jadi itu titik ikhlasnya di situ. Kalau biasa orang S2, S3 tuh udah bisa dibanggakan lah ya gitu, gelarnya ini nggak ada ya Ibu, maaf ya Bu. Nggak pakai ijazah. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khudari dan Ustaz Ridho, juga Bu Yunan yang sudah menyampaikan bagaimana dinamika di KPK, bagaimana perjalanan selama setahun ini juga alhamdulillah sudah tambah besar ya keluarganya Bu Yunan selain anak-anak. Juga sekarang beberapa jamaah juga sudah punya cucu ya alhamdulillah, jadi udah jadi kakek nenek masya Allah, dan semoga di tahun-tahun mendatang makin ramai insya Allah. Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya. Mari kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau dimulai yang mana? Enggak apa-apa. Ayo Pak Pitot, ben cepet mulai lho. Mengembalikan bobot maksudnya. Iya, perjalanan kemarin. Ayo daripada nyumbang neng maskapai rak mending nyumbir dhewe to. Saya jujur ya, Pak. Nabrak melambung. Kita nyaris petang menuh walu. Mobil sama Sak mobil berapa? Ah. Nah, isine kowe saka sono to? Rapo? Ora tau diperiksa kok. Oh, kan ngisi kok begitu mlebu ya ra dicek. Baru dapat. Naik sing reguler nunggu. Boleh pamen.
selesai pengajian kita dilanjutkan dengan makan bersama. Yang bikin Pak Sobirin. Aman. Barang apa? Oh, dewa aku zaman dulu. Maksud apa? Gue begitu kenal, entah gini ya apa udah. Aku harus buka kirain ada. Tapi jadi di film itu ada Sofi. Ya Mas ya. Sampai di situ lagi rasanya jedul. Dek. Sini. Yang di sini adalah bakso. Cedek banget nggih. Nggih, itu sayang. Berarti PR niku nggih. Enten sing pensiun mboten kerja. Ada. Nggih ta? Amal soleh. Komene iki. Terus sesasi iki pindah online. Enak-enak. Saudara pun adoh banget ya. Alhamdulillah. Pak Yai Rinto yang dulu mengajar bahasa Arab. Titin masih lucu aja.
suasana makan siang ini di pondok. Semua santri-santrinya sama ustadz-ustadznya semuanya kumpul jadi satu. Alhamdulillah dengan selesainya kita mengadakan sawalan bersama, semuanya ditutup dengan makan siang. Ya, habis makan, suasana hujan. Wah, ini jadi repot ini. Tapi hujannya hujan barokah. Alhamdulillah. Semuanya habis selesai makan siang. Bapak Ibu sekalian bisa menikmati sesuai yang diinginkan. Dan dengan makan bakso. Telat, ada halal bihalal di Green Hill juga. Di komplek. Udah semakin siang, kita mulai Besok tanggal 15 Mei. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa melaksanakan shawalan kumpul keluarga besar kajian Pelosok Kuning Nikmatul Ulum, dan alhamdulillah ini sebagian besar
Tahun ngarep ae dhewe. beserta keluarganya, bersama suami dan anak-anak bisa hadir hari ini, walaupun mungkin kayaknya Hebat ya Pak. lebih kurang dibanding tahun lalu ya, tapi alhamdulillah nikmatnya kumpul tetap dirasakan ya. Hanya Dan Enggak. tanpa berpanjang lebar, Banyak. pada hari ini Anakku berangkat. nggak banyak acara macam-macam, seperti biasa santai aja Mungkin Bapak tahun Ibu. depan, Pak, Dan lebih kali ini murah lagi. mungkin untuk Kalau bisa. bisa tahu cerita bagaimana dinamika di kajian Pelosok Kuning dalam setahun ini mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi dzatimus sholihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah semua bisa hadir menghadiri undangan Syawalan KPK, terutama ini Pak Ridho yang paling jauh. Perlu waktu lama sampai di ujung utara ya Pak Ridho. Berarti ini pahalanya paling banyak insya Allah. Dan Ustadz yang lain memang sudah konfirmasi agak terlambat, betul nopo, dan Pak Sobirin Qadarullah masih istirahat akibat kemarin sempat rawat inap di rumah sakit. Nanti saya mohonkan pada Pak Ridho setelah memberi sedikit ilmu pada kita untuk mendoakan juga mendoakan beliau dan beberapa anggota dari KPK juga yang mungkin sedang mengalami sakit. Pertama saya sangat bersyukur masih diberi waktu dan kesempatan kita kumpul lagi ibu-ibu. Selama 1 tahun banyak sekali peristiwa di KPK yang mengadu-adu perasaan dan memberi kita banyak sekali ilmu ya. Terutama pelajarannya itu kok pas gitu ya. Saya rasakan semakin level pelajarannya semakin naik gitu ya. Ujian kita itu ya pas ya, memang harus diamalkan langsung ilmu-ilmu dari para asatidz di KPK ini. Bagi yang belum pernah tahu jadwalnya, saya akan mengulang ya Bapak-bapak, terutama di KPK ini ada 5 hari kajian. Yang pertama hari Senin dengan Ustadz Basuki. Kira-kira berapa tahun Pak Basuki sudah ingat? 10 tahun. Pak Basuki itu dititeni itu sejak menikahkan, kira-kira sejak menikahkan putra putri sulungnya. Sejak melahirkan sakit. Lalu Pak Sobirin, alhamdulillah Pak Sobirin ini Ramadan kemarin Regu 1 ini khatam 30 juz, jadi sudah 15 tahun Pak Sobirin. Tidak terasa. Sejak Pak Sobirin masih putranya 1. Sudah. Lalu yang Rebo, Pak Ridho ini juga udah lama sekali, tapi agak jeda beberapa waktu karena beliau menjadi pengabdi negara. ASN. Kemudian Pak Ridho dari mulai, wah saya masih ingat, saya masih belajar qiraati dengan Bukina itu ketemu dengan beliau Pak Ridho. Sejak ibu mertua saya masih Sugeng Gerah, pertama kali saya ajak ke Pak Ridho, saya ingat banget. Saya masih naik taksi Vetri, ingat ibu tahun berapa itu taksi Vetri. Nah, sudah lama Pak Ridho. Kemudian yang hari Kamis, Pak Budori itu sejak Bu Novi Haji. Sepulang Bu Novi Haji mulai tahun 2013. Kemudian Regu B, Regu kedua Pak Sobirin itu Kamis, siang. Lalu hari Jumat Pak Sigit ini sejak Pak Sigit belum nikah. Dulu sempat mau dijodohin sama Bu Andari. Alhamdulillah Pak Sigit sudah sampai putranya masuk SMP ya ini ya. Nih. Pamit beliau karena ibunya gerah, jadi tidak bisa rawuh. Nah ini perjalanan KPK selama ini Masya Allah, apa ya,
namanya seleksi alam. Kalau saya mengatakan setiap pengajian itu seleksi alam. Jadi up and down itu pasti, apapun sebabnya. Tapi kalau makan datang semua. Alhamdulillah kita ini diberi rezeki luar biasa oleh Allah, itu istiqomah ini yang mahal ini. Makan Istiqomah ini yang luar biasa. Jadi meskipun naik turun keluar masuk, mlebune metu ngendi ya Bu Novi? Banyak orang mlebu metu ngendi Pak. Ibu-ibu juga mlebu metu ora apa-apa. Nah, oleh sebab itu saya mengambil kesimpulan pagi ini, bukan kebetulan, qadarullah besok pagi kita akan berharap pertolongan Allah dengan keputusan MK. Terus hari ini hari Kartini sebetulnya ya. Jadi ada benang merahnya. Jadi saya sebagai tuan rumah KPK itu mengambil kesimpulan suatu komunitas ngaji ini butuh pawang gitu ya, butuh pawang yang galak gitu. Nah itu dia. Jadi keluarnya adalah galak positif. Nah ini ada kaitannya dengan MK besok dan Kartini sekarang. Ternyata kita ibu-ibu ini memang sebetulnya harus jadi pemimpin ya. Menurut saya ya, jadi muridnya Pak Ridho, pemimpin rumahnya sendiri-sendiri, kepemimpinan di rumahnya sendiri-sendiri, dan butuh ilmu lah. KPK ini wadah cari ilmu supaya ibu-ibu ini semakin menjadi pemimpin di rumah yang sangat complicated itu masalahnya, terutama bagi kami yang sudah mulai nenek-nenek ini kan masalah kesehatan itu butuh luar biasa ilmu. Nah, kepemimpinan ini penting sekali ini supaya kita ke depan semakin belajar dari para ustaz. Tapi saya ingin berterima kasih di sini mumpung ya 15 tahun itu tidak sebentar nih. Bu Novi ke sini, Bu Novi. Nah ini secara simbolis aja ya, saya tuan rumah KPK tapi saya berterima kasih karena ada yang menjadi pawangnya ini. Ini reward. Pokoknya ini tulisannya ini sebetulnya akhirnya saya belajar dari ibu-ibu, dari Ustadz, bahwa kita kan harus jadi pemimpin. Jadi saya ngomong santri di Klaten itu untuk menjadi pemimpin. Jadi ini tulisannya, nah Rumah Quran Nailul Tazkiyah, aku tuh pemimpin loh, gitu ya. Nah, aku tuh pemimpin. Jadi saya berterima kasih di antara kita ada yang betul-betul all out gitu ya. Semoga kita semua untuk ke depan juga bisa. Dan untuk bapak-bapak informasi KPK itu betul-betul melahirkan pemimpin karena sudah muncul kajian-kajian anak-anak KPK yang luar biasa. Bu ini dengan banyak teh Susan, siapa lagi? Linda, Bu Titin, Bu semua, siapa lagi? Sudah punya kajian-kajian lain yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, menjemput rezeki ilmu yang sesuai dengan level kebutuhannya dan usianya. Nah ini yang menggembirakan. Jadi tidak terasa dari dulu jadi wali santri bias, sinau, terus bikin kajian, terus merebak ke kajian yang lain, berdakwah. Ini tujuannya. Oh Hanum nih, ini, wah ini awal ngajak saya ngaji ini Bu Hanum nih. Tidak bisa saya sebut satu persatu berkembangnya kajian KPK ini. Yang penting Allah lihat apa yang kita kerjakan. Insya Allah menjadi pahala dan bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu ini nanti saya mohon Pak Ridho yang rawuh pertama, saya dan teman-teman mungkin nyun
pesan ya. Ilmu di pagi hari ini menyemangati untuk lebih semangat ngaji di tahun yang akan datang. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Mari monggo dinikmati, tidak puasa semua insya Allah. Ini semua juga ibu-ibu yang berkreasi. Jazakumullah khair. Monggo saya persilakan Pak Ridho setelah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pengajian, kita dilanjutkan dengan makan bersama. Yang bikin Pak Sobirin. Aman. Barkan apa? Oh, dewa aku jaman dulu. Maksud apa? Kok begitu kenal muntah gigi ya? Aku harus berkira-kira enak deh. Tapi jadi gigi habis panas oke. Ya Mas ya, Mas. Sampai di situ mau lagi dirasain jedul. Adek, sini. Yang di sini adalah bakso. Iya, itu sayang. Berarti PR ini nggih. Enten sing pensiun mboten kerja rawuh. Ada. Nggih ta? Amal soleh. Terus sesasi iki pindah. Gitu?
dulu mengajar bahasa Arab. Titin masih lucu aja. Potongan di sini pegawai lucu aja. Di suasana makan siang ini di pondok, semua santri-santrinya sama ustadz-ustadznya semuanya kumpul jadi satu. Alhamdulillah dengan selesainya kita mengadakan sawalan bersama, semuanya ditutup dengan makan siang. Ya, habis makan, suasana hujan. Wah, ini jadi repot ini. Tapi hujannya hujan barokah. Alhamdulillah. Semuanya habis selesai makan siang. Bapak Ibu sekalian bisa menikmati sesuai yang diinginkan dan dengan makan bakso.